Siap. Sip. Oke, Kang Eri Kertanegara, sebagai praktisi hukum seperti apa melihat putusan hakim membebaskan Ronald Tanur nih, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Ronald Tanur dari tuntutan 12 tahun penjara. Ini menjadi sorotan publik dan banyak yang mengecam dari anggota dewan, terus dari para praktisi hukum. Masyarakat juga sempat melakukan demo di pengadilan tersebut. Abang sendiri melihatnya seperti apa ini putusan dari Hakim PN Surabaya terhadap Ronald Tanur ini? Jadi gini, sesuai dengan peracaranya, artinya kan jaksa penuntut umum itu kan menghidangkan berupa produknya itu adalah dakwaan. Nah, tentunya dihidangkannya itu dakwaan yang saya maksud tadi itu dapat menjadikan pertimbangan oleh majelis hakim yang menangani dan memeriksa perkara APO itu dengan dinamikanya di persidangan tadi. Ada satu hal yang menarik yang seperti kita ketahui bersama memang sudah viral. Salah satunya yang mungkin dari katakanlah sudut pandang saya atau opini saya itu ya, kalau tidak salah itu kan hakim salah satu pertimbangannya itu bahwa tanda petik korban itu meninggal dikarenakan banyak minum alkohol. Gitu. Nah, tentunya kan itu apakah ada ketidaksesuaian ataukah ada kesesuaian dengan dakwaan tadi gitu. Nah itu tadi yang saya maksudkan dakwaan adalah apa? Apakah di dakwaan itu pasti kan sudah jelas dengan pembuktian yang sudah ada. Gitu. Salah satu apakah yang menyebabkan kematian itu? Apakah benar penyebab kematian itu dikarenakan minum banyak alkohol? Nah itu kan harus berdasarkan visum, bukan berdasarkan pendapat semata gitu. Nah itulah mungkin salah satu yang coba di titik temu tengah di antara itu, gitu bahwa kalau memang benar, okay, jadi gini. Tentunya sesuai dengan beracara kan jaksa penuntut umum itu kan menghidangkan kepada majelis berupa dakwaan. Nah di dakwaan itu kan pasti jelas di dalam dakwaan itu apa yang menjadi bukti-bukti. Gitu. Dari sisi saya sebetulnya yang sangat menggelitik gitu bahkan miris adalah apakah benar penyebab kematian berdasarkan pertimbangan majelis hakim kita ketahui bersama yang muncul di publik bahwa hakim melihat penyebab kematian daripada korban itu adalah karena banyaknya minum alkohol. Gitu. Nah, tentunya kan dalam dakwaan itu kan dengan pembuktian yang ada dari visum yang seperti itu. Gitu. Apa yang menjadi penyebab itu? Gitu. Nah itu yang pertama yang tentunya sangat menggelitik bagi saya. Nah di sisi lain kan harusnya juga dilihat itu kan sebuah katakan rangkaian kan antara katakanlah terdakwa ini R ini yang sudah bebas ini kan pasti memiliki hubungan dengan korban. Seperti kan dari ketahui pada umumnya juga mereka itu kan pacaran. Itu artinya kan sudah berjalan waktu itu kan momentum kebersamaan itu ada. Ya, artinya juga penempatan waktu pada saat peristiwa itu ada juga kan kebersamaan itu ada. Nah tentunya juga itu yang harusnya juga diperlihatkan menjadi pertimbangan juga sehingga pada intinya itu hilanglah nyawa seseorang baik itu dan itu tadi itu bisa kita lihat dan diketengahkan oleh jaksa gitu. Pasal-pasal yang diduga yang katakanlah mengarah hilangnya nyawa seseorang apakah itu penganiayaan yang mengakibatkan kematian ataukah pembunuhan dan sebagainya. Nah hal-hal inilah yang seharusnya ya seyogyanya sejatinya itu menjadi sebelumnya itu dilihat rangkaian itu. Jadi kan apakah pertimbangan penanganan itu dengan kesesuaian fakta-fakta yang ada. Nah di sisi lain ya saya kira inilah menjadi apa ya seharusnya negara itu dalam tanda petik hadir ketika kita ketahui lembaga peradilan itu kan tempat
uh, untuk mendapatkannya rasa keadilan. Dan sinilah yang mungkin saya menaruh apresiasi juga kepada pengurus judisial yang sudah menginisiasi atau memiliki inisiatif untuk melakukan perannya dalam arti kata apakah ada hal-hal yang menyangkut etika dalam hal ini. Saya kira dari saya sih itu. Oke, Bang, ini termasuk putusan hakim sendiri banyak yang mengecam nih Bang. Abang sendiri melihatnya seperti brutal juga nggak sih putusan hakim yang seperti ini, artinya tidak memperhatikan nilai keadilan, artinya banyak yang mengecam ini menciderai keadilan bagi korban. Ya, tentunya bagi korban, dalam hal ini keluarga korban, menginginkan adanya rasa keadilan. Disitulah peran dari sebuah lembaga peradilan. Dan kami dapat memahami dan memaklumi untuk hal itu. Dengan adanya putusan ini kan tentu rasa-rasanya sangat miris ya. Kenapa saya sangat miris bagaimana seseorang yang sudah ada dakwaan, sangkaan-sangkaannya itu dalam dakwaan terang benderang dan peran jaksa penuntut umum ini sudah terbaik. Ya tentunya juga dengan kewenangan atau kekuasaan kehakiman juga, tapi tidak semata-mata sebaiknya tuh betul-betul melihat itu secara padu. Kira-kira itu. Bang setuju nggak kalau 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur diperiksa oleh Komisi Yudisial? Ya itu tadi, saya sangat mengapresiasi untuk adanya katakan adanya kehendak dari Komisi Yudisial untuk inisiatif. Ya saya kira kalau memang nanti ditemukan sesuatu hal yang katakanlah menyangkut tentang etik, kita percayakan sepenuhnya kepada Komisi Yudisial. Saya yakin dan percaya hal itu. Bang, akan ini nggak sih dampak dari putusan Hakim PN Surabaya ini menciderai dan menjadi presiden buruk untuk keadilan, dan takutnya menjadi jurisprudensi bahwa yang sudah sudah jelas melakukan kesalahan dengan bukti dan saksi tapi dibebaskan oleh hakim. Ya kita tentunya tidak berharap demikian ya, tapi saya yakin dan percaya sepenuhnya bahwa sekencang apapun kebohongan berlari, kebenaran pasti akan menyusul. Artinya saya masih percaya bahwa lembaga peradilan kita pasti kedepannya itu akan selalu menjaga dalam tidak semata etika, tapi betul-betul dengan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh para hakim. Artinya ini masih ada Bang, perjuangan satu lagi, mungkin kasasi ya Bang ya. Abang setuju nggak mungkin JPU sendiri untuk melakukan kasasi terhadap kasus ini gitu? Ya tentu, kalau setuju sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, ya jaksa penuntut umum mengambil langkah untuk kasasi. Tentunya kan jaksa dalam kasasi itu pun saya berharap dan meyakini sepenuhnya juga pasti akan melihat katakanlah kekeliruan apa yang dilakukan oleh majelis yang mana memeriksa perkara ini. Mungkin ini kali ya Bang ya, mungkin terkait dengan permasalahan ini gitu. Ya kita tahu memang tentang hal ini sudah menjadi viral ya, bahkan sampai DPR dan beberapa para praktisi, para akademisi, bahkan para pemerhati, bahkan masyarakat luas. Ya, saya berharap ke depan tentunya hal-hal yang katakanlah viral ini untuk tidak terjadi lagi ke depan dengan putusan-putusan yang tentunya memenuhi rasa keadilan khususnya dari korban. Apapun itu, tidak ada korban meninggal dunia. Yang dalam tanda petik itu tadi dakwaan itu saya kira sudah sangat jelas, dengan pembuktian yang ada pun sangat jelas. Artinya pembuktian itu sudah sangat terang benderang melebihi cahaya.
Sip, thank you. Terima kasih bang. Oke.